saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami agar kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi saudara sekalian. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Renungan pagi ini berjudul Hukum yang Terutama. Suatu kali ada seorang ahli Taurat yang bertanya pada Yesus sebab ia ingin mengetahui pendapatnya dan mengadakan percakapan dengan Yesus. Pertanyaan tersebut adalah, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Pertanyaan tersebut sebenarnya merupakan pertanyaan yang sudah diketahui jawabannya, yaitu bahwa semua hukum Allah adalah mulia, sehingga alangkah baiknya apabila tidak dipilah-pilah. Tetapi dengan sangat tenang, penuh wibawa dan kuasa, Yesus menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jawaban Yesus mengenai hukum yang utama ini meruntuhkan konsep agama yang dipenuhi oleh aturan dan ritual yang seringkali membuat manusia menjadi lelah, jenuh, dan kering saat menjalaninya. Yesus mengembalikan tujuan dari hukum Taurat, yaitu menumbuhkan kasih kepada Allah. Kasih merupakan sebuah kata yang singkat, namun mengandung makna yang dalam. Sebab kasih tidak hanya dinyatakan melalui hati atau emosi, tetapi juga termasuk di dalamnya ada kehendak untuk menaati perintahnya, serta dinyatakan melalui kekuatan fisik di dalam melakukan perintah dan melayaninya. Dan kasih kepada Allah ini tidak hanya mendasari seorang percaya untuk melakukan hukum Allah, tetapi juga menjadi dasar untuk mengasihi diri sendiri dan sesama. Saudara, jawaban Yesus terhadap ahli Taurat tersebut seharusnya menyadarkan setiap kita bahwa semua tindakan ibadah kita seperti berdoa, membaca firman Tuhan, berpuasa, beribadah haruslah didasarkan pada kasih kepada Allah. Sehingga saat kita melayani sesama, misalnya dengan cara membuat program gereja, melayani sebagai guru sekolah minggu, menjadi worship leader, singer, asyar, dan lain sebagainya, kita tidak pernah menjadi kering dan lelah, tetapi selalu penuh dengan sukacita dan senantiasa bersemangat di dalam melayani Allah dan sesama. Saudara, mari sejenak kita memeriksa batin kita dengan jujur di hadapan Allah. Saudara, apakah saudara sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan saudara?
sebab kasih kepada Allah akan memampukan saudara untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Demikian perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Mari kami jauh daripada kesempurnaan untuk bisa mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri, Tuhan. Ada banyak kekurangan yang ada di dalam diri kami, ada banyak ketidaksempurnaan, Tuhan. Ada banyak ketidakmampuan di dalam diri kami untuk kami bisa menunjukkan tindakan kasih, Tuhan. Mari pagi hari ini biar kesadaran kami, Tuhan, yang ditimbulkan karena perenungan terhadap firman-Mu itu membuat kami semakin bergantung sama Engkau, Tuhan. Mari tumbuhkan kasih di dalam hati kami dan ajar hati kami untuk tidak menolak, Tuhan, ketika kami didorong, Tuhan, untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama, Tuhan. Mari hari ini, Tuhan, kami rindu kami semakin bertumbuh di dalam kasih kepada Engkau dan juga kepada sesama. Kami mau serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami itu ada banyak tanggung jawab yang harus kami kerjakan, tapi kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala sesuatunya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.